Memang juga kita bikin program. Jadi Bapak Ibu sekalian, kami mohon nanti dicermati sekali materi yang akan kami sampaikan dan merupakan kewajiban Bapak Ibu sekalian sebagai petugas ataupun bendahara yang mengelola dana desa. Jadi jangan ini jadikan beban. Bapak Ibu sekalian bekerja itu tentunya kan ada imbalannya, ada prestasinya, ada penghasilannya. Nah itu salah satu pekerjaan Bapak Ibu sekalian ini adalah untuk mengadministrasikan perpajakan. Nah kemudian Bapak Ibu sekalian, secara garis besar untuk kewajiban bendahara itu hanya ada 3, yaitu melakukan pemotongan pemungutan atas pajak-pajak terkait dengan belanja Bapak Ibu sekalian. Kemudian setelah dilakukan pemungutan pemotongan, silakan lakukan pembayaran ke kas negara, baik itu bank atau pos ataupun layanan pembayaran yang lainnya. Dan yang terakhir adalah melaporkan SPT masanya. Nah, jadi untuk Bapak Ibu sekalian, saya yakin Bapak Ibu sekalian sudah paham bagaimana cara melakukan pemotongan, kemudian melakukan pembayaran di kantor pos ataupun di bank. Saya yakin Bapak Ibu sekalian sudah tahu semuanya. Cuman mungkin Bapak Ibu sekalian yang masih kurang itu terkait dengan pelaporan SPT massa. Karena untuk pajak, administrasi perpajakan itu tidak hanya berhenti di pembayaran pajaknya saja, tapi berhenti di pelaporan SPT massanya. Nah, mulai 1 September 2021 ada namanya SPT unifikasi. Nah, SPT unifikasi ini berbasis web. Jadi sama seperti Bapak Ibu sekalian kalau melakukan pelaporan SPT tahunan orang pribadi. Sistemnya sama. Jadi ini memudahkan Bapak Ibu sekalian selaku bendahara untuk bekerja. Langsung bisa membuat bukti potong atau bukti pungut. Kemudian yang kedua bisa langsung membuat billingnya atau SSP-nya. Yang ketiga bisa langsung menerapkan tarifnya berapa. Jadi mungkin Bapak Ibu sekalian masih bingung. Nanti dia secara otomatis akan menghitung berapa pajaknya yang terhutang ataupun yang harus dipotong. Nah, itu berlakunya per 1 September 2021. Untuk SPT identifikasi ini nanti kami akan berikan tutorialnya, tapi melalui materi akan kami sampaikan ke PIC-nya. Nanti mungkin dari pihak panitia bisa menyebar lagi SPT manual. Sekarang zamannya milenial, bukan zaman kolonial. Jadi sekarang semuanya sudah berbasis web. Apalagi dengan adanya pandemi COVID-19 ini, diharapkan kita lebih sedikit bertatap muka. Sekarang sistemnya semuanya gadget, online. Dan mau tidak mau kita harus mengikuti arus zaman. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk pengantar saya kira cukup sekian. Nanti untuk materi akan disampaikan oleh tim pemateri kami. Akhir kata dari saya, selamat mengikuti acara ini. Semoga apa yang kita harapkan bisa tercapai dan pada akhirnya Bapak Ibu sekalian paham tentang arti pentingnya pajak. Bapak Anjuman Sumitra yang telah memberikan pengantar kata pada hari ini, dan selanjutnya kami persilakan untuk Ibu Ayu Dababan untuk memberikan materi terkait pemotongan dan pemungutan pajak atas penggunaan dana desa dan sumber lainnya. Disilakan. Oh ya, mohon maaf. Diawali dari Bapak Kamaludin dulu, kami persilakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, saya izin berdiri Bapak Ibu ya, supaya kita lebih enak Pak. Izin ambil mouse dulu. Gimana nih kabarnya pagi-pagi hari terakhir ya Bapak Ibu ya? Oh masih ada besok lagi ya? Oh iya. Masih semangat ya? Soalnya kalau besok saya curiga, kalau besok pagi saya curiga kalau semangatnya masih ada gitu. Karena masih banyak mungkin yang malam mingguan ya. Kalau ada yang malam Jumatan nggak? Malam Sabtuan ya tadi malam ya? Oh ada juga ya. Pantas banyak yang terlambat Ibu Panitia ya. Iya, oke. Ibu Bapak, perkenalkan nama saya Kamaludin Abdurrahman. Di kesempatan kali ini
izinkan saya dan tim sekitaran 1 jam setengah lah ya, 1 jam setengah ya kita ya, untuk menyampaikan materi perpajakan. Tapi sebelum kita masuk, di sini kan ada bendahara ya, yang sudah lama nih, sudah pernah kena pemeriksaan dari inspektorat nggak? Atau dari BPK? Sudah sering dapat temuan nggak? Coba angkat tangan siapa yang desa mana yang sering kena temuan gitu, atau pernah kena temuan gitu dari inspektorat atau pemeriksa lain? Mana? Desa Sukma. Coba angkat tangan dong dari desa Sukma. Oh, panitianya malahan. Oh, hebat. Mantap Pak. Beri aplaus ya untuk apanya supaya. Karena kenapa kita beri aplaus? Karena kita nanti akan jadikan contohnya Pak Desa Sukma itu supaya tidak terjadi ke kita dan kita bisa lebih baik lagi. Izin Pak? Oke, siap. Oke, Bapak Ibu, kalau temuan dari Desa Sukma itu apa kira-kira? Biasanya Pak, pada pajak yang dalam pemahaman kita itu harusnya sudah terbayar di Sukma ya. Iya. Oh, mungkin pakai mic ya supaya lebih enak teman-teman dengar juga. Kita sharing saja ya dulu ya untuk BPH 21 ini. Ya, terima kasih atas kesempatan. Kami langsung saja Pak. Terkait dengan perpajakan ini, memang ada sering kita beda penafsiran antara perpajakan kemudian dengan bagian pemungutan pajak di daerah. Ini contoh Pak. Artinya biar yang bukan yang BPH 21 ini contoh Pak. Misalnya dalam pengadaan makanan tambahan. Itu kita dalam pembelanjaan, contohnya susu ataupun artinya ada item di dalamnya yang seharusnya pajak itu dibayar oleh toko tempat kita belanja. Ya, kemudian kita di daerah, di badan keuangan itu dikenakan lagi pajak untuk makan minum. Ya, jadi ada double pembayaran pajak. Dan ini sering kita adu argumentasi dengan pihak keuangan, tetap mereka tidak mau tahu. Pasti kalah ya pajak. Iya. Pasti kalah Pak ya. Iya, jadi mohon bisa dijelaskan kira-kira bagaimana posisi untuk pajak yang sudah double pembayaran. Oh, cuman double pembayaran ya? Iya Pak. Temuannya bagus malahan ya. Iya. Kan biasa temuan itu luput dibayar atau tidak dibayar atau tidak dipungut. Iya. Atau ada indikasi pemecahan kwitansi atau pajak yang sering lambat bayar. Di sini pajaknya bayar tepat waktu enggak? Ada yang tepat. Ya, ada yang tepat Pak, ada yang kurang tepat. Oh, kurang tepat berarti salah Pak ya. Nah, kalau kurang tepat itu Bapak Ibu berarti kan bayar tidak sesuai waktu. Itu kena temuan tidak? Kena temuan tidak? Itu Pak bukan temuan yang fatal. Artinya ketika ditemukan hal seperti itu, sarannya akan segera dibayarkan. Itulah bedanya persepsi. Kenapa kami nanti minta perhatian Bapak Ibu ke depan 1 jam setengah itu untuk memperhatikan materi kami karena supaya tidak terjadi lagi. Itu fatal loh Bapak Ibu. Tahu nggak? Kalau Bapak Ibu terlambat itu kena sanksi. Terlambat bayar atau terlambat lapor atau tidak lapor itu kena sanksi. Dan apesnya itu siangnya itu sanksinya itu tidak boleh dibayarkan dengan pembebanan ke dana desa, tapi dana pribadi si bendahara. Tahu nggak? Sudah tahu nggak? Nah itu jadi kenapa saya bilang fatal. Kalau temuan kayak double bayar, gampang, tinggal dikompensasi, tinggal urus kan. Tapi kalau terlambat bayar atau tidak dibayar atau tidak dipungut, itu kan harus dibayarkan pajaknya. Berarti ada uang keluar nih. Itu fatal karena Bapak Ibu yang bertanggung jawab secara pribadi sebagai bendahara yang harus membayar pakai dana pribadinya Bapak dan Ibu di sini. Itu menurut kami dari segi perpajakan dan dari peraturan keuangannya itu lebih fatal daripada yang temuan ganda. Karena kalau ganda ya tinggal dikompensasi. Kita tidak perlu menggunakan uang lagi kan? Betul nggak Bapak Ibu? Betul ya Bapak semua ya? Oh, dari satu semua ya. Nah, jadi supaya Bapak Ibu ada ini nanti ke depan tahu nih
batas-batasannya. Nanti kita ulas dari pertama ya. Kali ini kita akan membawa PPh 21, tapi sebelum itu Mbak, boleh minta tolong ditekan button. Maaf ya, mohon maaf. Diklik ya buttonnya. Jangan ada kunci. Ini materinya sebenarnya ini Bapak Ibu ya. Saya hadir lagi ya Bapak Ibu. Oh ya, nanti kalau saya sapa hai, jawabannya nanti halo. Kalau saya jawab halo, kalau saya bilang halo, jawabannya hai ya. Supaya kalau ada yang kurang fokus, saya mau supaya bisa kelihatan mana yang fokus, mana yang tidak gitu ya. Minta partisipasi aktifnya ya Bapak Ibu ya. Nah, ini sumber dananya kalau dana desa sama ya, dari APBN juga ya. Kita skip ini karena ini masih bisa dibaca. Bendahara pengeluaran itu sudah tahu lah ya. Oh, di sini ada nggak ya di? Nah, ini di sini kan ada nih mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja negara dan daerah ya, termasuk dalam pengertian sini itu bendahara desa juga ya. Nah, Bapak Ibu, sebagai bendahara desa, tolong ya hati-hati dengan uang yang Anda kelola, termasuk di dalamnya pajak ya. Tadi Beli Nyoman sempat bahas ya tentang tiga kewajiban bendahara. Ingat nggak yang mana di antara 5 ini? 3 kewajiban itu. Yang poin nomor berapa? Potong, pungut, setor, lapor. Oke. Jadi kalau secara garis besar kan kenapa Beli Nyoman hanya menampilkan yang ini? Itu karena kan Bapak Ibu sebenarnya sudah mendaftarkan diri dan atau sudah didaftarkan ya sebagai bendahara desa ya. Ada nggak bendahara desa di sini yang belum punya NPWP? Ada semua ya, pasti ada lah ya. Nah, jadi inilah kewajiban bendahara kalau secara garis besar. Kalau dia memang bendahara baru. Kita next supaya Ibu dan Bapak tidak ngantuk. Karena kalau yang begini bisa Bapak Ibu baca dan mudah dipahami ya. Dari PPh 21. Saya hanya akan membahas PPh 21 dan nanti cara menghitungnya bagaimana sih gitu. Karena Bapak Ibu kalau belanja kan di lapangan tidak serta-merta sesuai teori. Teorinya Ibu Bapak belanja ke PKP, pengusaha kena pajak, toko yang terdaftar sebagai pengusaha kena pajak. Terus nanti tokonya mau dipotong pajak. Tapi Bapak Ibu pernah nggak di sini? Kalau belanja, terus tokonya nggak mau, bahkan tidak mau memberikan fotokopi NPWP. Pernah nggak? Pernah ya. Karena saya sendiri dulu pernah jadi bendahara di pajak nih. Saya bendahara pajak, belanja di satu toko. Saya cuma tanya nih, Pak ada NPWP-nya? Tahu nggak jawaban koknya? Bukan bagus kok cuma bilang, oh tidak ada Pak, maaf tidak ada. Ini tidak, Pak kalau mau tanya-tanya NPWP sudah belanja ke toko lain saja. Dari kata lain, saya diusir loh Bapak Ibu. Pernah loh saya alami seperti itu. Saya pernah jadi bendahara dan pernah alami seperti itu. Jadi saya tahu bagaimana di lapangan itu Bapak Ibu. Saya, ya sudah, mau tidak mau kita harus akalin loh. Kita harus ada setoran pajaknya kan. Mau tidak mau berarti kita harus pakai NPWP bendahara lagi. Cuma ternyata dari kasus itu, sistem perhitungannya jadi beda loh Bapak Ibu. Kan secara teori kita belanja dengan PKP nih. Kemudian secara teori juga tokonya mau nih dipotong pajak, benar ya? Secara teori perhitungannya gampang, tinggal total belanja kali 10%, dapatlah PPN, kali 1,5 kalau belanja barang, dapatlah PPh 22. Tapi tidak seperti itu di lapangannya Ferguson, oke? Ternyata di lapangan banyak toko yang tidak mau nih, ada yang tidak mau dipotong PPh, ada yang tidak mau dipotong PPN, ada juga yang tidak mau dipotong semua pajaknya. Ya, jadi kita akan membahas tentang itu nanti.
Nanti ya. Kalau Bapak Ibu bicara soal PPh pasal 21, ini yang bakal Bapak Ibu gunakan. Tahu nggak ini kode ini apa? Ya, di sini ada tulisannya kode maaf. Maafnya maaf. Tahu nggak maaf itu apa? Maaf itu apa? Kalau kode jenis setoran itu KJS. Ini KJS. Maaf itu bukan yang di bungkus-bungkus dokumen ya, bukan untuk yang taruh dokumen ya Bapak Ibu ya. MAP itu singkatan dari mata anggaran potongan. Mata anggaran potongan. Nah, kalau pengurusan SPM itu biasanya di sini ada. Kalau Bapak Ibu bicara soal pasal 21, MAP-nya pasti 41121. Ingat ya, satunya di sini 3 kali, di belakang 2 ini 1 kali. Karena kenapa? Kalau Bapak Ibu di sini 2 kali, di belakang 2-nya itu 1 kali, jadinya BPN. Ingat ya mapnya ini. Kemudian ini setoran. Jadi setoran untuk PPh 21 itu hanya berkisar di sini. Kalau tidak 100 ya 402. Kalau 100 itu yang masa. Misalnya Bapak Ibu ada dana kemudian sewa tukang potong rumput. Di sini biasa nggak? Di desa-desa sewa tukang potong rumput untuk bersihin kantor desa. Biasa nggak? Tapi ada ya, berarti ada ya. Nah, kalau ada boleh katakan nggak yang ada? Dari desa mana yang ada biasa sewa orang untuk bersihin ini? Belum ada ya? Oke. Atau kegiatan apa gitu yang sekiranya Ibu bisa pungut PPh 21 gitu? Honor pemateri. Honor pemateri menurut Bapak Ibu 21 atau bukan? Ya, betul ya 21 ya. Karena Ibu dan Bapak saya lihat aja-ajanya masih bingung. Masih bingung ya. Nah, jadi kalau Ibu Bapak bikin kegiatan di desa, kemudian ada panggil pemateri, kemudian ada honornya, itu 21. Kalau misalnya 21, kalau misalnya Bapak Ibu itu dia pematerinya PNS, berarti akan menggunakan kode ini 402. Kalau bukan PNS, dia akan menggunakan kode 100. Karena tarifnya berbeda. Kalau PNS dipotong berapa? 5% dan 15%. Kalau bukan PNS berapa, Pak? Ibunya malu-malu ya. Kalau bukan PNS, potongnya itu berapa Bapak Ibu? 5% kalau ada NPWP, 6% kalau tidak ada NPWP. Iya. Ya, begitu ya. Nah, pakai mata anggaran ini, kode jenis setorannya 100. Ingat ya, jangan sampai ketukar. Terus pasal 21 itu meliputi apa sih? Pasal 21 itu meliputi semua penghasilan dalam bentuk dan nama apapun. Saya rasa kalau yang begini nanti Bapak Ibu bisa minta slide-nya ke panitia, kemudian nanti Bapak Ibu bisa baca ya, karena insya Allah ini jelas kok, dibuat sama Mbak Ayu. Ini pegawai-pegawai tidak tetap. Oh iya, saya mau tanya nih, kan di desa itu ada yang PNS dan ada yang tidak ya, aparat desa itu. Yang PNS-nya sekdes saja ya? Oh, kades ada yang PNS juga. Oh, tapi dia kan dipilih ya. Jadi dia merangkap jabatan gitu ya? Bisa ya? Oh, aturannya di ini memang diperbolehkan ya. Oh. Jadi nanti dia statusnya bagaimana? Kalau sekdes kan ya berarti di tempat kerjanya ya di desa itu kan? Kalau yang kades yang dia PNS, dia kerjanya di mana? Oh, berarti dia jadi pegawai di kantor desa. Oh, terus gajinya sama dengan dari sekdes dong? Oh, berarti kalau dia kepala desa, kemudian dia dipilih kan, bukan ditunjuk kan? Dia dipilih sama warga desanya jadi
kepala desa dia dapat gaji dari mana sih kalau? Iya, maksudnya dia dapat gajinya sebagai PNS-nya dari iya, maksudnya kalau untuk kayak sekdes atau kades yang ada jadi PNS itu dia dapat gajinya dari instansi mana atau dari BUD langsung, dari bendahara umum daerah langsung? Oh, dari kecamatan ya? Iya. Oh, dari kecamatan. Oh, berarti dia dianggap pegawai kecamatan ya? Oh, oke. Nah, kira-kira kalau bendahara kan yang potongkan untuk gajinya kan, untuk tambahan penghasilannya yang di desa. Setting kadesnya seperti itu kasusnya. Boleh katakan? Tanah putih mana? Tanah putih. Bapak bendaharanya? Setdesnya. Nah, tahu nggak kalau bendaharanya mana? Atau kalau ruangan? Rahima. Mana Ibu Rahima? Ini angkat tangan. Oh, Ibu cantik. Bu, potongan pajaknya itu bagaimana Bu ya? Kita sharing. Ya. Untuk bendahara, untuk pembayaran kades tadi, kades yang statusnya PNS. Ibu Yulan. Siapa yang biasa ini? Ibu Yulan. Hah? Oh, Pak Sekdes, oke. Pak Sekdes. Kebetulan ini Sekdes merangkap bendahara Pak. Oh, lapo. Gak apa-apa, karena saya senang jadi Sekdes merangkap bendahara. Kalau ada apa-apa kan bendaharanya yang tanggung. Gitu Pak. Lalu Bapak, bagaimana? Kita share supaya teman-teman di sini tahu dia. Ya, terima kasih. Seperti yang sudah disampaikan oleh panitia tadi bahwa kepala desa kami PNS dan beliau di PNS itu hanya gaji pokok yang diterima, baik, dan tunjangan-tunjangan mungkin belum, ya ada. Terus untuk di ADD itu diatur dengan peraturan bupati bahwa di mana kepala desa diberikan penghasilan tambahan, ya. Dan kami konsultasikan bahwa penghasilan tambahan beliau itu sekitar kepala desa itu kan tidak salah 2.850.000 dan setelah dikonsultasi ke Pemdes itu tidak kena pajak karena beliau sudah terpotong di gajinya PNS. Ya, itu mungkin dari kami. Terima kasih. Oke. Konsultasi ke bagian keuangan ya. Oke. Bapak Ibu, itu PNS-nya dia kan dapat tambahan penghasilan. Dana desa ini kan dipersamakan dengan APBN atau APBD ya. Kalau dia statusnya PNS terus dapat tambahan penghasilan di luar gajinya, dia dipotong final loh Bapak Ibu. Betul kan dia? Karena kan APBDN itu dia ini ya. Soalnya saya baru dapat kasus yang rangkap begini ya. Bagaimana nih? Ya, mungkin untuk kasus yang tadi Pak ya, bahwa atas tambahan penghasilan yang diterima oleh aparat desa yang berlaku sebagai PNS maupun perangkat desa juga merangkap, sepemahaman kami apabila penghasilan tersebut sifatnya tetap dan teratur itu tidak dikenakan pajak. Tapi dia sifatnya tidak tetap dan tidak teratur, maka dikenakan PPh pasal 21 yang bersifat final. Jadi saya kembalikan lagi ke Bapak. Atas penghasilan 2.850.000 itu sifatnya seperti apa? Apakah kalau misalnya Bapak Kepala Desa maupun Sekdesnya misalnya tidak bekerja dalam jangka waktu seminggu atau sebulan, apakah tetap dibayarkan 2.850.000 itu atau tidak? Tetap dapat.
oke, kalau tetap dapat berarti bisa dikategorikan sebagai penghasilan tetap dan teratur. Jadi seperti itu. Cuman nanti atas penghasilan tersebut itu dimasukkan ke bukti potongnya pasal 21-nya si kepala desa maupun sekdes. Nanti akan diperhitungkan di sana. Jadi seperti itu. Ya. Silakan pemateri. Ya, seperti itu Bapak Ibu ya. Kalau kemarin itu Bapak yang dari Batu Putih, Tanah Putih ya, saya grogi ya. Itu dia sifatnya memang teratur dan tetap ya. Oh, berarti walaupun dia, kalau saya malah pikirnya dia itu tidak tetap karena dia dapat itu dalam rangka dia jadi kades tadi. Jadi ketika dia jadi kades ya dia udah nggak dapat itu tunjangan tambahan penghasilan itu gitu. Berarti tetap ya. Dia kalau nggak masuk nggak lakukan kegiatan tetap dibayarkan ya. Oke. Di kades itu ada PLH nggak sih? Ada ya. Jadi kalau kadesnya sakit atau pergi haji atau pergi ini, nah, yang Tanah Putih kalau kadesnya di PLH kan itu dia tetap dapat nggak tunjangan tambahan penghasilannya? Misalnya dia haji nih sampai 1 bulan di PLH kan? Dia tidak dapat ya? Yakin ya tidak dapat. Terus tunjangan tambahannya dikasih ke PLH-nya, tambahan penghasilannya tadi itu dikasih ke PLH atau bukan? Nah, kasusnya kalau misalnya dia haji nih, cuti, kan ada PLH nih diangkat, itu dia nggak dapat tunjangan tambahannya. Bagaimana? Oh, PLH-nya merangkap di sekdes, tapi sekdes nggak dapat tambahan penghasilan apa-apa, tapi kadesnya tetap dapat. Walaupun dia cuti selama sebulan. Oh, berarti betul yang memang bilang sifatnya tetap dan teratur. Berarti memang benar dipotong pajak. Ya, oke. Kalau soal PPh 21 ini kita harus telaah benar-benar ya di sifat penghasilannya. Sifat penghasilannya bukan dari namanya. Karena kan ingat definisinya dari penghasilan itu dalam bentuk dan nama apapun. Jadi kita lihat sifatnya bagaimana sih? Gitu. Kayak tadi saya harus perjelas nih, sifatnya teratur dan tetap tidak. Beli Nyoman kan sampaikan juga, sifatnya teratur atau tetap tidak. Nah, tetap dan teratur itu seperti tadi kasusnya. Jadi walaupun dia nggak datang, dia tidak ada di PLH kan, dia tetap dapat. Itu namanya berarti dia tetap. Dan teratur itu berarti dapat tiap bulan. Oke ya, jelas ya? Sampai di sini ya. Kita harus perbanyak untuk 21, kita harus perbanyak yang kasus seperti itu. Karena 21 itu agak rumit kalau lihat cuma dari teorinya Bapak Ibu ya. Gitu. Ingat ya kalau 21 itu lihat dari sifatnya ya. Oke, kita lihat lagi lanjut. Nah, ini yang definisi pembagian cara perhitungannya. Jadi kalau tetap dia perhitungannya ya berarti tahu nggak pegawai tetap itu yang bagaimana? Kalau ibu bendahara pegawai tetap nggak? Pegawai tetap atau tidak tetap? Kalau misalnya ini agak melenceng ya. Misalnya di kantor kecamatan nih ada honorer, itu pegawai tetap atau bukan? Kalau PNS-nya? Ya, Anda keliru. Akhirnya Anda keliru. Jadi kalau honorer itu dia pegawai tetap juga ya. Karena itu saya bilang lihat dari sifatnya, bukan dari namanya. Karena dia PNS dibilang pegawai tetap. Oh, kalau dia honorer pegawai tidak tetap, bukan ya. Dia pegawai tetap. Honorer di kantor kecamatan itu tetap istilahnya pegawai tetap. Makanya mereka dapat gaji, mereka tidak dipotong pajak karena mereka hitungannya ini dikurangi PTKP dulu. Penting nih Bapak Ibu tahu nih. Kayaknya lebih enak di sini ya. Bapak Ibu lihat ya di sini ya. Yang atas ini penting nih ditahu. Karena kalau Bapak Ibu hitungannya beda, tapi
pakai yang tidak tetap kayak tadi ya, honorer, kemudian pakai tidak tetap, itu beda lagi perhitungannya di sini. Tarifnya. Nah, untuk yang tidak tetap ini contohnya kalau ibu bapak itu misalnya panggil nih tukang potong rumput. Nah, ini hitungannya tidak tetap. Dia digaji dengan kalau sehari itu dia di atas 450 baru dipotong pajak. Tapi kalau di bawah tidak dipotong pajak. Ada nggak sih tukang potong rumput dapat gaji 450 per hari? Nggak ada ya. Nah, tapi dengan catatan, jadi itu bukan cuma potong rumput ya, untuk semua pekerjaan yang kategorinya bukan pegawai tetap. Artinya pegawai tidak tetap. Ya, hitungannya seperti ini. Supaya Bapak Ibu ketika baca slide-nya nanti nggak bingung nih, saya potong tetap atau pakai mekanisme tidak tetap. Ibu harus tahu nih kondisinya bagaimana. Oke. Ada pertanyaan terkait ini? Soalnya di sini ada SK. Tahu nggak kenapa ini pegawai hariannya sampai 3 lapis begini? Jadi kan kalau yang ini kan 450 per hari nih. Kalau misalnya yang ini, maksudnya ketika penghasilannya dia dapat, dia memang nggak 450 per hari, katakan 300 per hari. Tapi dia setiap bulan dapat terus pekerjaannya. Pekerjaannya itu harian 300.000 tapi selama 30 hari. Bersihkan rumput di sini, di situ sampai 30 hari. Kalau dikali 30 berapa itu 300.000? 9 juta ya. Nah, inilah perhitungan di sini. Kalau dia dalam sebulan akumulasinya 9 juta, maka dipotonglah pajaknya, Bapak Ibu. Jadi jangan cuma lihat dari perharinya. Oh, perharinya 300.000 kok Pak. Tapi ternyata sebulan dia kerjanya 30 hari. Ibu kasih ke pekerjaan 30 hari. Jadi total pekerjaannya 9 juta. Dipotonglah di sini. Ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau akumulasinya dalam sebulan di atas 4.500.000 tapi masih di bawah 10.200.000, itu dipotong pakai mekanisme ini. Jelas Bapak Ibu ya? Oke. Nah, terus kalau misalnya yang ketiga ini ternyata jumlah keseluruhannya sebulan lebih dari 10.200.000, dipotongnya pakai mekanisme seperti ini. Perbedaannya apa? Dia ketika hitung itu harus ditahunkan dulu, dikali 12, kemudian dikalikan, dikurangi ke TKP dan dikalikan dengan tarif pasal 17. Itu biasanya lebih tinggi hasilnya. Mekanisme perhitungannya beda yang ini ya. Oke, kita lanjut lagi. Ini yang berkesinambungan, tidak berkesinambungan peserta kegiatan. Kira-kira nih Bapak Ibu di sini kan ada sekdes ya? PNS kan sekdesnya? Oh, sekdesnya bukan PNS. Oh, sekdesnya itu nggak ada yang PNS malahan ya? Oh, berarti sekdes itu diangkatkan kalau kades dipilih. Kalau sekdes perangkat desanya itu ditunjuk sama sekdesnya atau yang lakukan seleksi siapa? Kan sekdes perangkat desa juga. Yang lakukan gimana sih? Yang lakukan seleksinya di mana? Oh, berarti desa itu membentuk panitia pemilihan, kemudian pilih kades, baku seleksi perangkat desa yang lain. Oh, bukan kades yang tunjuk malahnya. Siapa yang menjadi sekretarisnya? Oh, bukan ya. Oh, saya pikir kayak presiden pilih menterinya gitu. Tidak ya? Oke. Kalau misalnya kayak di sini kan ada nggak peserta kegiatannya PNS di sini? Ada nggak Bapak Ibu yang PNS di sini? Kadesnya yang tanah putih? Oh, bukan peserta ya. Kalau misalnya PNS kemudian dapat uang saku enggak? Oh, gini ya, bukan PNS ya. Dapat uang saku enggak? Dapat uang transfer tidak? Dapat ya? Baik, berapa? 1 juta satu hari. Mantap. Pantas ya, rajin-rajin itu ya. Berarti yang terlambat dipotong itu.
Jadi gini, Bapak Ibu, atas uang yang kalian Bapak Ibu dapat itu 1 juta per hari. Itu kira-kira dipotong pajak atau tidak? Oh, tidak betul. Aduh, saya sudah aminkan, saya aminkan saja ya. 100. Oh, 105. Berarti nggak dipotong ya, terlalu rendah di bawah PTKP maksudnya ya. Tapi lumayan itu untuk beli-beli pulsa. Nanti kalau ada PNS di sini, berapapun jumlahnya, kayak kami, pemateri juga, itu masuk kategori ini. Jadi dipotong 5% atau 15% kalau dia golongan 4. Kita lanjut ya. Kalau peserta kegiatan, nah ini untuk yang non final. Bapak Ibu tahu nggak ini penghasilan kena pajak itu apa? Kan gini, kenapa saya sudah tidak perlu jelaskan ini? Saya langsung tanya karena kan Bapak Ibu saya yakin di sini sudah pernah nih menghitung pajak. Tahu nggak penghasilan kena pajak ini apa? Kalau Bapak Ibu ini penghasilan kena pajak ya namanya penghasilan kena pajak berarti penghasilan yang nanti akan diperhitungkan untuk pemotongan pajaknya. Gitu aja mudahnya. Kan namanya penghasilan kena pajak berarti ada penghasilan yang tidak kena pajak. Ya. Kan tadi di sebelumnya itu ada PTKP nih. Mohon maaf ya, Bapak beli ayo kalau waktu saya tinggal 5 menit misalnya, tolong ingatkan ya. Oke. Takutnya ini terlalu lama. Terus nanti di sini kan ada PTKP, penghasilan tidak kena pajak. PTKP itu semacam diskon. Tahu nggak? Ibu-ibu pasti tahu diskon dong. Kalau diskon kan berarti ibu-ibu kalau beli barang yang diskon 50% berarti kan nggak bayar 50% dari harga itu kan? Nah, sama PTKP seperti itu. Jadi penghasilan yang sudah dikurangi PTKP jadilah namanya penghasilan kena pajak atau uang yang ibu bayarkan ke kasir. Karena sudah dipotong diskon tadi. Misalnya Andi beli sepatu harga 1 juta, dapat diskon 50%. Yang dibayar ke kasir kan tinggal 500.000. Nah, itulah yang penghasilan kena pajaknya. Oke ya, dikali tarif. Oke, gampang kan? Karena itu kalau PPH 21 itu cuma tinggal lihat sifat penghasilannya supaya tidak keliru dalam penerapan perhitungannya. Ya. Ini yang tadi sempat saya bilang, golongan 3 itu 5%, golongan 4 15%. Kalau yang final untuk PNS dia bruto berapapun jumlahnya. Ini sering biasa kalau pesertanya banyak PNS. Biasanya PNS golongan 4 itu pada bertanya, Pak, kenapa kami golongan 4 15%, golongan 3 cuma 5% gitu. Padahal terima honornya sama gitu. Kan Bapak Ibu di sini kalau biar mau bendahara ataupun mau sekdes tetap dapat uang hariannya sama kan? Sama kan jumlahnya? Nah, karena itu kalau di PNS juga gitu, banyak yang mengeluh gitu. Jadi saya cuma jawaban seriusnya pertama, Pak, ini sudah diatur, sudah diterapkan aturan, kami cuma melaksanakan. Jadi yang menetapkan ini juga sudah digaji sama anggota dewan dan perwakilan yang dipilih oleh rakyat juga. Berarti sudah dianggap adil. Kalau jawaban ngacoknya, saya jawab gini, Bapak mau tukaran penghasilan dengan golongan 3 enggak? Ada kira-kira yang mau enggak? Jawabannya langsung ketawa semua. Jelas nggak mau lah. Karena kan ya final itu kan seberapa besar dibandingkan gaji mereka. Ya Bapak Ibu ya. Jadi ini kayaknya jarang Bapak Ibu pakai karena jarang ada PNS. Terus, ini sudah pertambahan dulu ya. Baik, boleh ke materi yang perhitungan. Kita masuk contoh perhitungan ya, yang tadi di awal saya bilang kan. Boleh? Bentar ya. Memang yang sekarang kami dengarkan Bapak Ibu sekalian ini dalam tanda kutip agak berbeda ya, karena yang kami pahami itu kepala desa itu jabatan politik, jadi tidak boleh dirangkap oleh PNS, sedangkan sekdesnya yang berlaku secara umum itu PNS. Makanya kami sekarang mendalami apa yang ada di lapangan. Ya karena pengalaman saya juga seperti itu sih. Makanya dari Pak tadi sempat saya ini heran, kok bisa ya dirangkap ya? Biasanya sekdes yang gitu.
Pak. Ya, Iya, tadi menanggapi apa yang disampaikan oleh Bapak tadi terkait dengan sekdes yang PNS itu hanya berlaku di kelurahan, Pak. Iya, kalau di desa itu PNS-nya ada yang sekdesnya ada yang PNS, ada yang tidak. Tapi kalau di kelurahan itu memang rata-rata sekdes atau sekretaris kelurahan itu sudah PNS. tadi saya baru mau tanya, di kelurahan ada sekdes ya? Ternyata tidak ya. Ya, sekretaris kelurahan. Oke. Nah, kita sesuai dengan contoh tadi ya. Ini cara hitung pajak bagi bendahara pemerintah. Kenapa perlu? Kira-kira tadi di awal sempat saya singgung, kenapa kita perlu tahu caranya? Ada yang bisa jawab nggak? Kalau bisa jawab saya kasih hadiah deh. Ada yang tahu kenapa kita harus tahu cara menghitungnya? Why? Cara menghitung pajak, Pak? Iya. Kenapa kita harus tahu? Ya supaya tidak salah, Pak. Simpel sekali ya. Ada permen nggak Pak? Katanya permen. Jadi jangan dilihat dari, aduh, saya kira permennya masih ada isi tadi ya. Pak, jadi jangan cuma dilihat dari nilainya Bapak ya, tapi dari simbolnya, bahwa berarti Bapak mindsetnya mantap. Beri aplaus Bang untuk Bapak dari desa semua ya. Ya, supaya kita tidak salah. Kenapa? Karena ternyata di lapangan Bapak Ibu masih banyak kan yang salah. Di lapangan tidak 100% sesuai teori. Betul kan? Kan tadi sudah sempat saya singgung. Ternyata di lapangan teorinya tidak seperti itu loh. Gitu. Makanya kita perlu nih tahu. Faktanya ya di lapangan itu seperti itu, dan masih banyak bendahara, faktanya bendahara masih banyak yang tidak bisa mengklasifikasikan cara perhitungannya. Bapak Ibu ada pulpen di meja, ada buku, kita simulasi yuk. Oke, ini ada soal nih. Soal ini hadiahnya kalau teman semua dapat door prize ya dari Banyuman ya, 5.500.000 dipotong PPN, pajak undian katanya 100%. Nah, ini ada contoh soal nih. Kebaca ya? Kebaca nggak? Harga barang 3.300.000. Jenis barang itu barang laptop. Sumber dana dari dana desa ya. Sorry. Ini dari dana desa. Soalnya saya lupa dari mana. Saya buru-buru. Kemudian status rekanan itu aktif PKP. PKP itu pengusaha kena pajak yang tadi saya bilang, jadi dipotong PPN. Nah, soalnya adalah tentukan DPP, dasar pengenaan pajaknya, kemudian hitunglah PPH dan PPN-nya, ikut total anggarannya. Bapak Ibu siap ya? Kita kasih waktu 5 menit ya? Boleh Mbak Ayu ya? Jika kondisinya, pertama nih, untuk yang pertama, jika rekanan mau dipotong PPH, bersedia dipotong PPH dan PPN. Kedua, jika rekanan hanya bersedia dipotong PPH. Ketiga, jika rekanan hanya mau dipungut PPN. Keempat, rekanannya bebal, tidak mau dipotong lalu dipungut PPN. Coba tolong hitung. Masing-masing satu desa satu lah mewakili ya. Ada berapa desa Ibu di sini? 8. Berarti saya minimal dapat 8 jawaban. Wajib ya. Nanti tulis di kertas jawabannya nama desanya. Ini yang paling jago pasti keuangan sama sekretaris. Oh, jelas. Paling jago itu. Pak. Pak, yang jika poin nomor 4 rekanan atau lawan transaksi tidak bersedia dipotong ataupun dipungut PPH dan PPN, apakah yang akan dihitung itu pajak yang akan dibayarkan oleh desa atau tidak usah dihitung ini perhitungan pajaknya? Soalnya kan hitung, pasti harus ada. Ya.
Jadi jangan sampai ketika rekanannya tidak mau dipotong, Bapak Ibu langsung bilang, ih berarti nggak usah bikin project dong. Asik ya. Nanti Anda bayar sendiri modal ke dana pribadi, ibu-ibu dan bapak-bapak bendahara. Ingat ya, sekali lagi saya tekankan, untuk sanksi yang atau kelalaiannya di bidang perpajakan akibat dari bendahara itu harus dibayar secara pribadi ya, pakai dana bendaharanya sendiri. Syukur-syukur kalau kadesnya atau sekdesnya baik hati gitu. Yang pasti tidak boleh dibebankan ke dana desa. Lima menit ya. Bapak Ibu sambil tunggu Bapak Ibu, tinggal 4 menit lagi ya. Nanti akan dibawakan sesi berikutnya ini akan dibawakan sama Mbak Ayu. Baku bantu je, biar cepat. Ya, mungkin yang sekdesnya hitung yang apa, yang nomor 1, yang dia punya bendahara yang nomor 2. Yang lainnya itu nomor 3 gitu. Di sini kita akan lihat ya kekompakan dari desa gitu, dari aparat desa gitu, dalam menyelesaikan suatu masalah gitu. Seribu ya, supaya mereka makin kompak ya. Tiga menit lagi ya. Tiga menit lagi. Sudah lewat 2 menit. Siapa yang butuh kalkulator? Ada sama saya. Ada di panitia kalkulator. Oke. Jadi nanti ada 4 jawaban ya. Jangan ada 5 jawaban. Oke. 1 menit lagi. 1 menit lagi. Kayaknya Pak Sekda Putih sudah selesai. Oh keren. Ada yang sudah selesai? Nah, kalau sudah selesai, ini sudah selesai ya? Oke. Sekarang oh enggak, nanti tukar ke desa yang lain. Tukar ke desa yang lain. Tukar ke desa yang lain. Bukan ke teman samping ya, tapi desa yang lain. Selesai, tukar ke desa yang lain. Sekdes Tanah Putih. Oke, tukar ke desa yang lain. Oke, 5, 4. Bayangkan Bapak Ibu lagi ikut Master Chef ya. 5, 4, 3, 2, 1. Selesai ya. Oke. Oh,
benar jawabannya boleh ngambil makan siang double ya. Ya, kita selesaikan saja dulu. Jadi tidak selesai kita tukar saja. Karena kami juga terdesak dengan waktu. Jadi biar kita paham nih. Jadi kita di sini mencari kebenarannya seperti apa. Bapak Ibu, sudah lihat nggak? Ini kunci jawabannya. Ini kunci jawabannya. Jadi ada nggak di sini yang benar? Coba Bapak Ibu lihat teman-teman desanya yang lain. Ada nggak yang benar? Untuk pertanyaan nomor 1, kalau rekanannya bersedia tunggu PPN dan PPH. Untuk DPP-nya seperti ini perhitungannya. Kalau DPP-nya sudah benar, itu pasti sudah benar hitungannya. Ada nggak yang sudah cocok? Harga barang yang 3.300.000 dibahagi dengan 1 tambah tarif PPN. 1 tambah tarif PPN kan 10% 0,1 ya. Berarti harga barang dibahagi dengan 1,1. Ada nggak yang benar untuk DPP-nya? Coba saya lihat. Ada yang benar nggak? Saya lihat dong, penasaran. Coba lihat. Oh, dari desa mana ini? Dari desa mana? Oh, di bawah. Barangnya laptop lah Pak, bukan mesin dek Pak. Wah, hebat ya. Waduh, mantap nih. Mantap. 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 Jadi Bapak Ibu, kalau kasus kayak tadi di lapangan itu paling sering loh didapat. Simulasi ini paling sering. Bapak Ibu, ini Bapak Ibu yang pertama, kalau tokonya mau dipotong atas 3.300.000 langsung dikali 10%. Kalau mau dipotong, kan Bapak Ibu harus konfirmasi nih. Apakah barang kalau mau dipotong biasanya barang itu sudah termasuk pajak di dalamnya. Jadi kemarin saya dapat dari Bone Bolango. Ini Kabupaten Bone Bolango kan? Kenal Pak Pai ya. Beliau itu di BUD pegang dana bos. Kalau biasa rekon-rekon. Nah, dia itu ada sekolah yang belanja laptop, kasusnya seperti ini, tapi dia tidak konfirmasi ke tokonya. Apakah tokonya itu mau dipotong pajak? Tokonya itu apakah barang itu sudah termasuk pajak di dalamnya? Langsung beli aja. Akhirnya ketika LPJ-nya dia bingung. Bingungnya apa? Anggarannya cuma dapat 6 juta kalau nggak salah. Harga barang itu 5 juta sekian, kalau ditambah PPN saja sudah lebih dari 6 juta itu. Nah, akhirnya mau tidak mau ibunya ya saya bilang suruh tombokin aja kalau memang nggak ada ininya. Karena pajaknya mau tidak mau harus terstore. Dan seperti aturannya, kalau ada kelalaian di situ ya bendahara yang bertanggung jawab secara pribadinya, gitu. Jadi Bapak Ibu jangan sampai keliru dalam belanja. Sebagai bendahara, Bapak Ibu wajib nih pertanyakan, Pak ada NPWP-nya? Kan nanti walaupun diusir tanya aja, ada NPWP-nya? Baru tuh tanya, Pak kalau dia bilang oh ada, Pak boleh nggak kalau saya belanja di sini tapi saya potong pajaknya? Oh boleh. Itu harus diperjelas. Karena kenapa? Bapak Ibu tidak membelanjakan uang dana pribadi, tapi membelanjakan dana negara, uang negara. Ingat ya. Mungkin sampai di sini, mungkin nanti bisa dikaji lagi untuk ininya, pemotongannya. Pastikan kalau benar, ini bisa diminta fotokopinya ke rekanan. Mungkin sampai sini pertemuannya, materinya saya. Kalau nanti akan disambung sama Mbak Ayu, kalau ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus untuk Mbak Ayu. Salam hai-nya nggak jadi dipakai Mas Kamal. Iya, karena saya lihat mereka fokus semua, Bi. Oke. Kalau ada yang duduk pasti saya kasih kaki. Hai. Halo. Sama bahasa Inggris kok ya? Nanti mungkin bisa berlaku untuk Ibu Ayu, hai sama halonya. Hai. Halo. Hai. Ada yang udah penuh otaknya? Belum? Lihat kemarin jam kosong lagi.
Sumatera, orang Batak. Perkenalan singkat kayak gitu Ibu ya, karena katanya nggak kenal makanya nggak sayang gitu ya. Jadi setelah kita kenal sayang-sayangan gitu ya. Oh sayang sekali. Oke, sekarang di sini siapa yang bendaharanya, yang biasanya megang, yang ngurus kalau ada belanja, kalau ada pertemuan, yang mengurus tentang perpajakannya, bendaharanya yang pegang NPWP. Ibu Narmin. Biar saya tahu mau tanya ke siapa ini. Satu, kayaknya Ibu juga ya? Oh enggak, siapa? Angkat tangan. Kan ada 10 desa ya? 8 desa, bapaknya juga. Satu, Angkat tinggi-tinggi. Aduh. saya agak ini aja. Oke. Sudah berapa lama jadi bendahara Ibu, Bapak? Sejadi antiknya kapan? Berapa? 17. Berarti so 3 tahun ya? So banyak pengalaman. 3 tahun 4 tahun lah ya. Ibu juga udah berapa lama? Lebih lama lagi, 2012. Ibu kalau misalnya di lapangan kayak gitu, soal lagi cuma 10%, kenapa diminta lagi pasal 22 gitu toh? Menurut Ibu kenapa? Betul. 10%. Siapa yang potong? Ibu potong apa aja di situ? Baik. 50.000. Terus yang saya bayarkan itu pada restoran 65.000. Dari berapa? Berapa? 10%. Oh, oke. Dari awal seperti itu. Yang lain, ada yang pernah belanja makanan? Bapak bendahara, yang mana bilangnya? Barisan di belakang pada gua coba. Di belakang. Oh, Barisan. Bapak, kalau belanja makanan Bapak potong apa aja? Langsung Bunga. potong pajaknya sebesar 10% dari jumlah yang kita belanjakan. Kemudian Ya, itu saja. itu saja. Ya. Oke. Kayaknya semuanya potong 10% ya? Oh, oke. Jadi kami itu dari kantor pelayanan pajak KPP Pratama. So tahu kok KPP Pratama di mana toh? Nah, KPP Pratama ini mengurus tentang pajak pusat. Jadi pajak itu ada beberapa Ibu. Jadi jangan sampai salah. Kalau di KPP Pratama itu hanya mengurus pajak pusat. Pajak pusat apa aja? PPH, PPN, PPNBM, PPB tertentu, bea materai. Nah itu ada di KPP Pratama. Ada namanya pajak daerah. Pajak daerah ini pajak provinsi, pajak kabupaten. Kalau Bapak Ibu ngurus pajak kendaraan gimana? Datang ke KPP Pratama? Tidak toh? Betul. Karena itu masuknya ke kabupaten. Jadi kalau ke KPP Pratama terkait sama penghasilan, PPN, bea materai. Tapi kalau Bapak Ibu bilangnya pajak restoran, itu ke daerah. Jadi 10% tadi itu bukan PPN. Jadi pajak restoran itu dipotong 10% dan 1,5 atau 3%. Karena masuk ke pembelian pasal 22 biasa pasal 23 tergantung transaksinya apa. Jadi 10% itu bukan PPN. Jadi itu bukan masuk ke pajak pusat. Itu kaitannya sama pajak daerah. Karena sudah dipotong oleh pajak daerah, makanya pusat tidak memotong lagi PPN-nya. Jadi tidak boleh dikenakan atas penghasilan yang sama 2 kali. Jadi 1 masuk ke daerah atas pelayanan
Ya betul. Karena ini merupakan desa, jadi pilihnya 930. Nanti kita lebih banyak ke lapangannya gimana. Jadi saya jelaskan singkat. Nanti pertanyaan di lapangan gimana ya Bapak Ibu ya. Kemudian untuk PPN itu sebenarnya bendahara disarankan untuk bertransaksi dengan PKP. PKP itu apa? Pengusaha kena pajak. Betul. Karena kalau ada PPN harus ada faktur pajak. Siapa yang menerbitkan faktur pajak? PKP. Orang pribadi atau perusahaan yang sudah ditetapkan sebagai pengusaha kena pajak. Jadi kalau orang pribadi atau perusahaan itu belum ditetapkan sebagai pengusaha kena pajak, mereka tidak akan bisa memberikan faktur pajak kepada Bapak Ibu. Iya Pak. Dalam artian administrasinya berarti cacat. Bapak Ibu potong PPN tapi tidak ada faktur pajaknya. Ya toh? Jadi tahap pertama adalah memastikan lawan transaksi itu sudah ditetapkan sebagai PKP atau tidak. Dan kemudian ini faktur pajaknya nanti dibaca ya. Kalau ini ada yang sudah tahu? Batas maksimum 2 juta. Gimana Ibu? Oke. Jadi ada PMK terbaru itu PMK 231. Batas maksimumnya adalah 2 juta. Kalau transaksinya bukan literasi yang dipecah-pecah ya. Kalau transaksinya masih di bawah 2 juta, ini berlaku untuk PPN dan PPH 22. PPH 22 itu terkait sama pembelian. Kalau masih di 2 juta ke bawah, itu tidak dipungut PPN dan PPH 22 oleh bendahara pemerintah. Kalau sudah contohnya masih 2 juta, transaksinya 2 juta, dipungut PPN, PPH 22 atau tidak? Tidak. Kalau masih 2 juta tidak. Kalau udah 2 juta 1 rupiah, nah itu baru kita dipungut oleh bendahara. Balik lagi ke kewajiban bendahara adalah potong pungut, setor, dan lapor. Potong pungut ini termasuk di PPN dan PPH 22. Kita lanjut dulu ya. Jadi batas maksimal adalah 2 juta. Dipotong dan dipungut PPN dan PPH 22 kalau transaksinya sudah di atas 2 juta. Kalau masih 2 juta tidak dipungut PPN dan PPH 22. Ini dilewat aja. Kemudian kita masuk ke ingin belanja apa? Pasal 22. Pasal 22 tarifnya berapa? Jadi berapa? Pasal 22 tarifnya berapa? 1,5. Kalau tidak ada NPWP? Jadi di sini kita harus memastikan lawan transaksi punya NPWP atau tidak. Ya toh? Dan jangan lupa kodenya 930. Jadi untuk pasal 22 dan PPN harus ada kode 930. Jangan setor dengan 100, kode 100. Tadi betul, NPWP kalau ada NPWP 1,5, kalau tidak ada NPWP 3%. Jadi tahap pertama ditanyakan dulu apakah lawan transaksi punya NPWP atau tidak. Kedua, apakah lawan transaksi PKP atau tidak. Selanjutnya kita masuk yang dikecualikan sama tadi. Kalau sudah di atas 2 juta, baru kita pungut pasal 22, 1,5 atau 3%. Selanjutnya pasal 23 berapa persen? Hai. Halo. Hai. Pasal 23 ada berapa persen? 2%. Terus
100% lebih tinggi. Pasal 23 itu terkait sewa dan jasa. Pasal 22 terkait pembelian. Kalau ada NPWP 2%, tidak ada NPWP 4%. Nah, untuk pasal 23 ini tidak ada minimumnya. Berapapun transaksinya langsung dikenakan 2% atau 4%. Berbeda tadi dengan pasal 22 dan PPN. Kita sebagai bendahara pungut PPN 22 kalau sudah transaksinya di atas 2 juta. Kita lanjut ke pasal 4 ayat 2. Nah, ini karena desa pastinya udah paham nih 4 ayat 2. 4 ayat 2 terkait apa? Betul. Berapa persen, Bapak? 4 ayat 2. Kalau ada jasa konstruksi, Bapak Ibu potong berapa persen? 5%. Kenapa Bapak potong 5%? Biasanya kayak gitu, ya. 5% dari 50. Contohnya gimana Bapak? Kenapa Bapak penghitungannya? Misalnya kita untuk pembayaran jasa konstruksi, biasanya kan di RAB itu ada misalnya 1 juta misalnya. Pembayaran jasa tidak harus 5% dari 1 juta, tapi 50% dari kali 5 juta. Jadi 500 kali 5%, bukan 1 juta. Jadi atas transaksinya Bapak kali dulu 50%, baru Bapak kalikan tarif. Oke. Jadi kalau untuk pasal 4 ayat 2 ini, kalau hubungannya sama kita bendahara desa, kaitannya sama jasa konstruksi. Jasa konstruksi kode mapnya ini 4128, 403, 409. Karena di sini juga ada sewa tanah dan bangunan. Kalau biasanya nggak ada ya, kalau di saya sewa tanah dan bangunan biasanya untuk ini. Kalau sewa gedung, hanya sewa gedung itu masuknya 4 ayat 2. Tapi kalau di dalam transaksi itu sudah ada makan, udah ada speaker segala macam, itu masuknya ke pasal 23. Tidak 4 ayat 2. 4 ayat 2 itu pasalnya 10%. Jadi untuk tarifnya sewa tanah dan bangunan 10%. Kemudian, nah untuk jadi untuk jasa konstruksi mereka punya yang namanya kualifikasi usaha. Kualifikasi usaha yang ditetapkan sendiri oleh badan yang lain, badan pemerintah yang lain. Jadi kalau ada jasa konstruksi, hal pertama yang ditanyakan adalah kualifikasi usahanya apa. Jadi tidak ada pemotongan 50% dulu, tapi langsung ke masuk kualifikasi usaha apa. Kalau itu tentang jasa konstruksinya untuk pelaksanaan, kalau usahanya kecil, kualifikasinya 2%, menengah 3%. Kalau ada bilang nggak punya kualifikasi usaha, Bapak Ibu langsung kenakan 4% atau 6%. Sepanjang mereka tidak memiliki kualifikasi usaha, Bapak Ibu sudah tanyakan, langsung potong aja. Apakah itu pelaksanaan, maka potong 4%. Apakah itu perencanaan atau pengawasan, maka kita potongnya 6%. Tapi kalau mereka bisa membuktikan bahwa kualifikasi usahanya kecil, menengah, dan segala macam, maka Bapak Ibu potong sesuai golongannya. Jadi bukan 5%, tergantung jasa konstruksi itu punya kualifikasi usaha apa. Kodenya pasal 188 409 untuk jasa konstruksi. Ingat ya, jasa ada 2. Jasa di pasal 23 sama di pasal 4 ayat 2. Pasal 4 ayat 2 hanya untuk jasa konstruksi. Selain itu masuk di pasal 23. Nah, Bapak Ibu nih sering
Jadi jangan menyetor dengan NPWP bendahara untuk pasal 22 dan PPN. Disetor dengan nama NPWP lawan transaksi. Kalau Bapak Ibu setor dengan NPWP bendahara, berarti lawan transaksi tidak punya NPWP toh? Ketika Bapak Ibu potong pasal 22, berarti NPWP-nya persennya 3%. Jadi jangan dipotong 1,5. Karena kami menganggapnya disetornya ini pasal 22 disetornya dengan atas nama bendahara. Berarti lawan transaksinya tidak mempunyai NPWP. Berarti 100% lebih tinggi. Jadi jangan sampai lupa di sini. PPN dan pasal 22 pilih 930 NPWP lain. Nanti maka akan muncul kolom ini NPWP lawan transaksi. Jadi nanti SSP-nya atas nama lawan transaksi nih, tapi dipungut oleh bendahara. Kemudian Bapak Ibu ada yang pernah mendengar istilah surat keterangan PP 23? Ada yang pernah dengar? Oke. Jadi kalau saya contohnya sebagai pengusaha, saya omsetnya masih di bawah 4,8 miliar dalam 1 tahun. Saya contohnya buka jasa catering ya. Jasa cateringnya saya masih kecil-kecilan nih. Saya punya kewajiban untuk menyetor pajak atas penghasilan saya sebesar 0,5%. Itu masuk adanya di peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2008. Kalau usahanya omsetnya masih di bawah 4,8 miliar dalam 1 tahun, bisa memanfaatkan PP 23. PP 23 itu menerangkan bahwa pajak yang harus disetor hanya sebesar 0,5%. Tadi kan saya punya jasa catering. Ibu contohnya beli yang mana tadi bendahara? Bendahara, nggak usah takut. Bendahara Ibu. Oke. Tadi contohnya saya harusnya saya cuma dikenain pajak 0,5 nih. Ibu beli menggunakan jasa catering saya, transaksi 10 juta, contohnya aja. Ibu potong berapa aja? Enggak, yang biasanya aja. Biasanya ibu potong gimana? Jasa catering 2% pasal 23. Oke, yang pernah menggunakan jasa catering? Jasa catering belum pernah? Yang ini dari mana? Oh, BKD-nya ya? Oh, oke. Contohnya pasal 22 deh. Pasal 22 1,5. Beli pembelian ke saya punya usaha. Anggaplah pasal 22 biasanya beli apa nih benar? Iya. Beli laptop. Nah, contohnya saya punya perusahaan laptop. Saya punya toko jual laptop. Yang dipotong apa aja? PPh apa Pak? Pasal 22 berapa persen? 1,5.
Oke, bingungnya kenapa? Oke Bapak, terus luar biasa. Kenapa belum pahamnya? Oh oke, baik. Tadi saya ulangi lagi, contohnya tadi beli laptop ke saya punya perusahaan. Saya menunjukkan beli laptop normalnya kita potong pasal 22 dan PPN. Pasal 22 1,5%. Saya punya NPWP, makanya dipotong 1,5%. Tapi saya bawa surat keterangan PP 23 juga, yang menunjukkan bahwa saya berkewajiban hanya sebesar 0,5%. Jadi kalau Bapak Ibu pungut Kayaknya sudah kode ya kalau sudah mau coffee break ya. harus Bapak dulu kayaknya ngomong, makanya lampunya nyala ya Pak ya. Jadi kalau Bapak Ibu fotonya 1,5%, pungutnya 1,5%, saya rugi berarti ya? Rugi 1%. 1% lumayan loh untuk jalanin usaha. Iya kan? Tapi kalau ditunjukkan oleh sepanjang mereka tidak menunjukkan itu, Bapak Ibu langsung potong aja 1,5%. Betul. Kalau punya PP, kalau udah punya PP nggak mungkin ada 0,5. Gitu ya. Terus oke, ini sudah selesai sampai di sini. Sekarang kita masuk ke lapangannya aja. Apa yang masih menjadi kendala di lapangan? Kita sering-sering aja Bapak Ibu. Mungkin bisa. Yang sering jadi kendala atau masih bingung? Ini sebenarnya kita dipungut atau di berapa persen nih? Maksudnya pasal apa? Sabar, tahan dulu. Itu langsung dihitung akumulatifnya mungkin 11,5% mungkin. Itu rata-rata itu hampir semuanya sebagai itu. Makanya kenapa saya katakan bingung tadi? Karena ada di situ surat keterangan apa namanya tadi itu PP 3. Nah, yang 3. Nah, di situ pemotongan 0,5%. Tapi selama ini mungkin semua desa menghitung langsung harus 10% tambah dengan 1%, 1,5%. Makanya selama kami melakukan transaksi dengan itu tidak pernah menghitung seperti itu, Bu. Memang kami sering bertanya apakah ada NPWP, yang mereka juga tunjukkan. Tapi kami tidak pernah bertanya sampai apa yang disampaikan oleh Ibu tadi, penjelasan yang dijelaskan oleh Ibu tadi. Makanya ketika ada mau melakukan transaksi itu langsung dipotong 11,5%. Kasih Bu. Tidak masalah Bapak, tidak masalah. Sepanjang mereka tidak menunjukkan, jadi surat keterangan ini tidak semua punya. Hanya untuk orang-orang atau orang pribadi atau perusahaan yang memiliki surat keterangannya. Dan belum semua juga yang paham. Kendalanya di situ. Jadi Bapak Ibu bisa memotong langsung 1,5 plus 10% sepanjang mereka tidak menunjukkan. Kalau tidak menunjukkan kan itu tidak mungkin tahu tuh. Jadi tidak ada salah di kita karena penghasilan mereka yang dikurangkan. Sama ini juga biasanya transaksinya gimana? Kalau contohnya tadi saya punya laptop nih, Bapak Ibu beli laptop dari saya. Prosesnya biasanya gimana? Dari awal. Siapa yang setor? Bendahara. Apakah pernah menyuruh lawan transaksi atau rekanan untuk menyetor sendiri? Tergantung kesepakatan, Bu. Kalau misalnya dari pihak toko menyampaikan, biar nanti rekanan yang bayar.
Jadi Oh, oke Bang. Jadi bendahara itu tadi balik lagi ke kewajibannya, potong pungut, setor, dan lapor. Kenapa diberikan ke bendahara? Karena kita bendahara yang mengelola keuangan negara, yang menggunakan uang negara nih, APBD, APBN, APBD. Dan di dalam uang yang sudah diberikan ke Bapak Ibu itu, di dalamnya sudah diperhitungkan berapa pajaknya. Proyeksi kita terima dari transaksi itu sudah diperhitungkan di awal. Jadi kita sama-sama harus bekerja sama. Kenapa diberikan ke bendahara? Karena untuk mengamankan keuangan negara ini, penerimaan negara. Jadi jangan sampai diberikan ke lawan transaksi. Karena kita tidak bisa memastikan apakah lawan transaksi benar-benar menyetor atau enggak. Kalau tidak disetor, berarti negara rugi. Padahal itu awalnya dana itu dari negara. Kewajiban itu ada di Bapak Ibu. Jadi kita harus sama-sama memastikan bahwa ini masuk ke penerimaan negara. Karena nanti uang yang dipotong ini, dipungut ini, nanti balik lagi ke Bapak Ibu. Bapak Ibu yang akan mengelola lagi. Jadi alurnya seperti itu. Uang negara asalnya dari mana? Dari pajak. Pajak asalnya dari mana? Dari rakyat. Nanti dari rakyat dikelola masuk ke APBN, masuk lagi ke rakyat. Jadi siklusnya seperti itu. Kalau satu saja salah, nanti uang negara yang dipergunakan rakyat pasti lebih kecil toh. Jadi jangan memberikan tanggung jawab itu kepada lawan transaksi. Bapak Ibu yang harus setor atas pajak tersebut. Dan ingat, harus dilaporkan. Pelaporannya maksimal tanggal 20 setiap bulan. Ada yang sudah pernah lapor? Belum ada toh? Jadi jangan sampai disetor aja. Harus dilaporkan setiap bulan, setiap pasal. Sekarang kita sudah ada namanya Bukot Instansi Pemerintah. Jadi kita sudah tidak pakai aplikasi lagi. Kita cukup pakai DJP online. So pernah dengar DJP online toh? Pernah buat diri di DJP online. Nanti lapornya juga di situ. Dilaporkan setiap bulan sepanjang ada transaksi. Maksimal tanggal 20 bulan berikutnya. Kalau tidak, sebenarnya ini bukan menjadi beban. Tapi kalau Bapak Ibu tidak lapor atau terlambat lapor, sebenarnya itu ada dendanya per bulan dan per pasal. 100.000 per bulan. Untuk telat bayar juga seperti itu. Bapak Panitia berapa lama sudah selesai? Iya. Sisa 2 menit. Oke, 2 menit. Iya. 2 menit ini saya manfaatkan untuk mengingatkan lapor dan bayar sesuai jangka waktunya ya. Bayar itu kalau di penggunaan APBD maksimal tanggal 10 bulan berikutnya. Lapornya maksimal tanggal 20 dan setiap terlambat lapor, terlambat bayar ada sanksinya masing-masing. Siapa yang akan menanggung? Kita sebagai bendahara. Karena sanksi itu tidak bisa dibebankan kepada APBD. Kita yang sebagai bendahara yang sudah menanggung. Jadi jangan sampai terlambat dan jangan sampai lalai. Kita harus sama-sama bekerja. Itu bukan tugas kantor pajak aja, karena kita yang mengelola, kita yang menggunakan uangnya, kita yang harus bertanggung jawab. Seperti itu toh. Nanti kalau bagi yang belum pernah lapor, segera melaporkannya maksimal tanggal 20 dan jangan sampai terlambat untuk kedepannya. Nanti ke ibu panitianya, ada ibu masuk grup? Tidak. Nanti saya kasih ke grup. Ada yang sudah masuk grup bendahara pemerintah? Cuma ada satu yang kemarin tuh
Kecamatan Batu itu satu desa kemarin melaksanakan cuma mereka yang masuk di grupnya itu. Oke, nanti saya ibu aja nanti ya. Nanti diundang sama ibunya. Di situ kita ada grup bendahara-bendahara terkait pelaporan, terkait transaksinya bagaimana. Kalau ada pertanyaan, semua kan kumpul bendahara di situ bisa ditanyakan. Nanti di grup itu Bapak Ibu ya. Sekian karena waktunya sudah habis. Karena waktunya sudah habis, dilanjut ke sesi berikutnya. Sekian dari saya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus dulu untuk Ibu Ayu pada terima kasih. Bapak dan Ibu yang kami hormati, demikian materi yang telah disampaikan oleh KPP Pratama Provinsi Gorontalo yang pada pagi hari ini ada 3 orang yang menyampaikan materi dan kami ucapkan terima kasih sudah bergabung dengan Kecamatan Mototinggi. Dan untuk melanjutkan materi pada sebentar, kita break dulu sebentar 10 menit ke depan. Oke, break. Setelah 10 menit kita lanjutkan karena Bapak Amin dengan ahli Kabupaten Bandung sudah berada di tempat dan akan melanjutkan materi kita sebentar. Jadi kita break 10 menit ke depan. 10 menit ya. Jadi tidak ada lagi yang keluar ruangan. Di sini saja di breaknya karena sudah berada di ruangan. Dipersilakan. Jadi itu dulu ya. Jadi diberikan kesempatan kita untuk kopi break 10 menit. Bagi yang ingin buang air kecil itu tidak usah lagi kembali ke kamar karena bisa di samping itu ada. Ya, kemudian Jangan ribut. ya. Jadi berbagi ya. Jangan diwontel-wontel. Ingat saudara kita yang lain, termasuk saya juga. Jangan diwontel-wontel. Kalau panitia ada sama saya ya. Panitia. Ya, silakan. Silakan berbagi. Indahnya berbagi. Bapaknya semangat ya.